Shalom adik-adik semuanya. Shalom Pak. Oke, di sini saya sebagai guru agama, calon guru agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Dr. Marius Senturi. Saya semester 5. Saya mengajarkan salah satu tugas ini untuk memenuhi salah satu syarat dari tugas mata kuliah Pak Dewasa. Jadi saya harap tolong kerjasamanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang saya akan rancang kepada adik-adik, yaitu nasihat-nasihat membina dewasa ke arah Kristus. Ada yang tahu apa pengertian nasihat? Nasihat atau dalam kata apanya? Nasihat. Ada yang tahu apa itu nasihat? Oke, apa itu? Dalam Google memang saya baca nasihat itu merupakan sebuah petunjuk yang isinya berupa pelajaran dan bersifat baik yang berasal dari pengurus sehingga bisa dijadikan referensi atau alasan untuk teman penutur agar bisa melakukan sesuatu. Namun dapat saya simpulkan secara singkat, nasihat itu merupakan petunjuk dari sebuah ajaran untuk melakukan segala sesuatu, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih pada saudara. Jadi di sini yang dimaksud dengan nasihat menurut pengalaman saya, nasihat itu merupakan suatu pandangan atau motivasi untuk merubah seseorang. Ibaratnya kita sekarang dalam tahap masa dewasa awal, kita perlu dibina, dinasihati untuk berperilaku baik dalam lingkungan. Bagaimana kita dapat mengembangkan diri kita menjadi karya yang lebih baik. Jadi nasihat itu merupakan suatu pandangan atau motivasi. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan pada tujuan nasihat dalam dewasa. Sebelum saya menerangkan apa itu tujuannya, kira-kira ada apa? Siapa yang tahu apa itu tujuan daripada nasihat untuk dewasa? Lagi kita dalam tahap dewasa awal. Kira-kira ada yang tahu? Oke. Baik, saya akan menjelaskan tujuan nasihat pada tahap kita. Kita banyak bertindak seolah-olah kita merasa benar, padahal kita salah dalam perjalanan hidup atau dalam karakteristik kita. Jadi adik-adik, kita harus perlu merancang sedemikian rupa bagaimana pola pikir kita untuk melangkah, untuk bertindak. Banyak kita perlu nasihat daripada yang lebih tua atau nasihat daripada yang lebih berpengalaman daripada kita untuk melangkah atau membuat suatu tindakan. Begitu kira-kira yang menjadi tujuan nasihat dalam dewasa. Kita kan di sini dalam kira-kira umur kita berapa saja? 19, 20 ya Pak? Iya 20. Jadi masa dewasa awal itu berkisaran umur 18 sampai 24. Berarti kita masih di sini dewasa awal ya. Jadi itulah menjadi salah satu tujuan nasihat pada dewasa awal. Tujuannya yaitu tujuan nasihat untuk membenahi atau membekali diri kita ke arah yang lebih baik dan untuk memperlengkapi daya pola pikir kita. Jadi nas Alkitab dapat kita bukan nasihat-nasihat dalam nas Alkitab yang dapat membangun jati diri dewasa ke arah yang lebih baik. Dapat kita buka di Filipi 2. Berbagai macam nasihat diterangkan di sini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jika sudah dapat kita dapat membacanya. Filipi 2 ayat 1 ayat 11 sampai 11. Kita baca secara disponsori ya sampai ayat 5 saja. Dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan membaca ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini,
Hendaklah kamu sehabis sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke. Di sini dikatakan dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, suatu motivasi bagi kita dalam tema ini, saudara-saudara, di mana kita pada kalangan mahasiswa, ibaratnya kita seperti Andreas semester 3 atau kawan ini dalam semester 1. Sini kita akan terlihat nanti dalam suatu ruang bagaimana keegoan kita kepada kepintaran maupun karakter kita. Sini akan terlihat nanti, dan di sini akan dapat dinilai bagaimana karakter dan keegoan kita muncul secara tiba-tiba. Jadi saudara-saudara, inilah yang akan dapat kita kendalikan melalui nasihat-nasihat para yang lebih tua atau bahkan yang lebih dewasa daripada kita. Makanya saudara-saudara, di sini dalam mahasiswa ini kita harus penting bersosial atau menyapa atau merendahkan diri kepada sesama mahasiswa, maupun dia entah junior kita atau senior kita atau adik-adik kita atau bahkan siapapun itu. Sini kita harus merendahkan diri ya saudara. Sebab firman Tuhan berkata, nasihat supaya bersatu dan merendah diri seperti Kristus. Jikalau merasa saudara-saudara terkumpul dari beberapa orang yang merasa sudah pintar atau bahkan merasa sudah hebat, janganlah sekali-sekali merasa sudah tidak ada saingan atau bahkan merasa kuat atau merasakan sudah puas entah apa yang sudah dimiliki. Bahkan secara dia sudah merasa memiliki kelebihan, dia menjadi bertinggi hati, dia lupa akan firman Tuhan, sehingga dia melakukan semena-mena terhadap karakternya di lingkungannya. Jadi ini juga tertulis dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Dikatakan di sini nasihat-nasihat kepada jemaat. Saya akan bacakan. Nasihat-nasihat kepada jemaat, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti yang menjadi teladanmu. Dan ayat seterusnya nanti dapat kita baca ya saudara. Saya akan mempersingkat ayatnya. Nah, saya akan nasihat-nasihat kepada jemaat. Di sini kita sebagai baratnya ini, kita di dalam satu ruangan atau ruang ibadah. Saya adalah suatu gembala atau suatu pengkhotbah, dan saudara-saudara adalah para jemaat, di mana saya bertugas untuk menasihati atau membimbing atau mengarahkan saudara-saudara untuk tidak terjerumus akan kehidupan atau keegoan atau sifat yang buruk. Saya akan menasihati saudara-saudara dan membawa saudara ke jalan yang benar, di mana saudara-saudara akan berpikir secara dewasa atau secara matang, dapat membedakan mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, begitu. Dan dapat juga kita buka sebagai bahan renungan untuk dalam nasihat dalam tertulis dalam Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sini katakan saudara, kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Tentunya kita pernah mengalami
orang sudah bekerja keras, namun kita merasa pekerjaannya yang sudah ia usahakan semaksimal mungkin tidak kita hargai. Ibaratnya dalam lobby ini, ibaratnya Andreas atau Sinaga ini dalam piket, dalam piket di sini kan, di lobby ini dia sudah bekerja keras untuk membersihkan lobby ini, dan ternyata gara-gara si Andreas adalah senior di antara dari beberapa junior saudara-saudara, dia merasa bahwasanya dialah yang berkuasa di sini. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaannya di saat Sinaga ini berusaha membersihkan lobby ini karena dia bertugas. Dan seolah-olah padahal si Andreas itu baru saja dari luar menginjakkan kaki di tanah dan kakinya itu kotor, dia masuk sembarangan tanpa merasakan bersalah. Dia tidak merasa bersalah akan tindakannya atau langkahnya. Itulah makanya kita sebelum melangkah, pikirkan dulu bagaimana, tersinggung gak ibaratnya kita melakukan sesuatu jika saya melangkah atau bertindak, apakah ada efeknya terhadap orang lain? Itu yang akan kita biasakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Soalnya bagaimana dalam teks kita nasihat untuk memilih kedewasaan ke arah Yesus Kristus. Oke saudara, lalu apa yang akan terjadi jika dewasa menaati dan turut akan nasihat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Ibaratnya kita di sini menaati setiap nasihat kita tampung, kita dengarkan nasihat yang baik, yang membangun diri kita, yang membangun mental kita, yang membangun keimanan kita. Apa yang terjadi kira-kira jika kita mendengarkan nasihat penetua atau pendeta yang kita rasakan itu adalah benar? Andreas, kira-kira apa ya menurutmu yang terjadi pada dirimu jika engkau menaati setiap nasihat dan teguran? Ya, kedewasaan kita bagus, bertumbuh dengan sempurna. Kehidupan kita pasti damai tanpa. Ya, bagus. Jadi di sini saya membuat ada beberapa atau ada 5 yang akan menjadi berubah dalam kebiasaan hidupmu jika kami menaati setiap nasihat dan perintah atau larangan daripada mau itu melalui Alkitab, melalui itu firman Tuhan, melalui itu saudara, orang tua, dan lingkungan kita. Saya akan mau jelaskan satu persatu dan semua partanya. 1. Bertumbuh dalam karakter yang benar. Dari yang tadinya selalu ingin menyenangkan orang lain, kamu lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Kamu lebih tekun dan pantang menyerah menghadapi masalah dan tantangan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Nanti kita dapat membacanya dan merenungkannya. Apa yang menjadi motivasi kita dalam kitab ini hingga katakan begitu. Dan yang kedua, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Misalnya, kamu tidak melewatkan ibadah seperti ibadah di asrama, ibadah di ruangan sebelum masuk, atau ibadah di rumah. Persekutuan pertengahan minggu, pembimbing pribadi, dan waktu berkumpul bersama saudara-saudara seiman dapat kita baca juga dalam Ibrani 10 ayat 25. Itu menerangkan bagaimana bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Kita baca nanti ya saudara-saudara. Dan yang ketiga itu bertumbuh dalam kasih. Inilah yang penting kita terapkan dan kita renungkan dalam kehidupan kita, baik kita melalui mahasiswa, baik dalam masyarakat biasa. Bertumbuh dalam kasih. Kamu mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih tanpa syarat, rela berkorban, dan mudah mengampuni. 1 Yohanes 4 ayat 11. Di situ diterangkan bagaimana bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih itulah yang sangat kita harapkan saudara-saudara, di mana alam lingkungan sekitar kita sekarang gawat darurat. Karena kenapa?
kita tergilasnya oleh zaman, kita tergilasnya oleh lingkungan yang tidak yang selalu menyimpang daripada aturan atau norma atau undang-undang. Itulah saudara, kita harus dapat menaati nasihat-nasihat atau aturan-aturan. Dan yang keempat itu bertumbuh dalam cara pikir. Kamu tidak lagi memakai karmu dunia, tetapi fokus pada perkara-perkara Allah. Kolose 3 ayat 1-2. Itu menceritakan bertumbuh dalam cara berpikir. Kita saudara sesungguhnya, kita bertumbuh tidak dalam atau fisik saja, tapi melainkan dalam pikiran, iman, dan karakter kita juga. Kita harus membiasakan hal-hal yang baik dalam lingkungan supaya bertumbuh secara iman, bertumbuh dalam karakteristik ke arah yang lebih baik seperti yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang kelima itu bertumbuh menjadi ciptaan baru. Kamu meninggalkan manusia lama, atau dalam tertulis dari Kolose 3 ayat 9, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Inilah yang sangat kita harapkan, tidak diperbudak dosa. Kira-kira saudara-saudara mengharapkan itu enggak? Kira-kira saudara mengharapkan tidak diperbudak dosa lagi enggak? Mengharapkan ya? Jika kita mengharapkan itu, mari kita bangun diri kita atau karakteristik kita mulai dari sekarang. Ada amin? Amin. Oke. Terima kasih kepada saudara-saudara atas rancangan yang berjalan kepada nasihat membina dewasa ke arah Kristus. Semoga harapan saya kepada kita semua, bahkan kepada saudara-saudara, kita mulai membangun dari sekarang bagaimana nasihat itu, larangan itu kita aplikasikan dalam lingkungan atau dalam kehidupan kita dan setiap langkah kita. Kita berdoa saudara-saudara supaya Tuhan mengajarkan kita bagaimana dengan berpikir secara baik dan berpikir secara luas untuk menghadapi dunia ini. Kita berdoa saudara, kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan, Engkau telah memberikan kami peluang untuk mendengarkan nasihat-nasihat menjadi dewasa dalam Kristus. Engkau telah memberikan kami napas kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengembangkan dan juga melawat dan juga memberikan kami kebijakan untuk mempersiapkan karakter kami ke dalam firman-Mu, bagaimana Engkau mengharapkan kami bertumbuh dalam Kristus. Ya Tuhan, karena Engkau juga memberkati masa pertumbuhan dan masa pertumbuhan dalam batin kami ataupun iman kami. Kiranya Engkau melawat dan membimbing kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Engkau mengabulkan doa kami dan menerimanya. Haleluya. Amin.